Kita akan pantau aktivitas jemaah haji asal Indonesia di Jeddah Arab Saudi bersama jurnalis Transmedia Lukman Rozak. Selamat sore waktu Indonesia, Lukman. Lukman, ini kan 3 pekan menjelang puncak haji. Apa yang jadi fokus kegiatan jemaah haji asal Indonesia saat ini? Silakan laporan Anda. Baik, selamat sore Diana. Hari ini adalah hari ke-19 sejak dimulainya operasional ibadah haji di Indonesia. Tepat di hari ini, yakni hari Sabtu, itu sudah tercatat 303 kloter dengan total jamaah 117.452 yang telah mendarat di Tanah Suci. Sementara itu pergerakan dari Madinah menuju ke Mekah terus berlangsung secara bertahap. Hingga hari ini sebanyak 165 kloter dengan jumlah jamaah 63.822 jamaah telah tiba di Mekah untuk melakukan ibadah wajib umroh. Dan Diana, kedatangan gelombang kedua di Bandara Internasional King Abdul Aziz saat ini juga telah masih berlangsung. Saat ini sudah ada 28 kloter dengan total jamaah 10.731 jamaah telah tiba di kota suci Makkahul Mukarramah. Dan kondisi jamaah yang tiba di kota suci ini memang seperti sejak awal itu 20% itu didominasi oleh lansia dan 80% adalah komorbid atau kesehatan beresiko tinggi. Jadi jamaah yang tiba di Bandara Madinah itu dihimbau langsung mengenakan sebelum tiba di Bandara Mekah, maksud saya di Bandara Jeddah, maksud saya itu dihimbau untuk mengenakan kain ikhram di embarkasi masing-masing. Hal ini tentunya untuk mempermudah para petugas haji untuk mengkoordinir, untuk mengawal para jamaah saat tiba di bandara dan mengawal mereka beribadah di Makkahul Mukarramah di Masjidil Haram tentunya. Ada yang unik, Diana, dari sekian banyak jamaah yang telah dianjurkan untuk memakai kain ikhram di embarkasi dan di atas pesawat, namun ada beberapa jamaah yang masih abai, artinya masih banyak jamaah yang tidak mengenakan kain ikhram. Tidak mengenakan kain ikhram sehingga harus membuat petugas haji, terlebih pembimbing haji atau bimbat, pembimbingan ibadah itu terus mengingatkan kepada jamaah saat turun dari Jeddah. Para jamaah diketahui banyak yang memakai seragam, masih banyak yang memakai baju, masih banyak yang memakai celana dalam, dan ini tentunya tidak diperbolehkan karena sesuai rukun haji, jamaah haji itu hanya wajib mengenakan kain ikhram tanpa ada kain yang berjahit. Jadi yang menempel di tubuh para jamaah itu adalah hanya kain ikhram saja. Jadi tidak boleh bersepatu, tidak boleh memakai celana dalam, tidak boleh memakai kaos, dan tidak boleh memakai sehelai selembar apapun kain yang membentuk tubuh mereka. Itu bagi jamaah laki-laki. Sementara bagi jamaah perempuan itu tidak boleh mengenakan cadar atau penutup muka atau masker dan tidak boleh mengenakan sarung tangan. Jadi kalau perempuan itu agak lebih ringan ya rukunnya. Jadi tidak boleh menggunakan masker, cadar, dan tidak menggunakan penutup atau sarung tangan. Hal ini kalau tetap dibiarkan, itu nanti beresiko, mohon maaf, ibadah umrohnya tidak berpotensi tidak sah, dan jika tetap dilakukan, maka akan terkena dam ya. Ada sanksi administrasi. Jadi para jamaah yang tidak ingin ibadah hajinya tidak sah ataupun tidak kena dam, maka dianjurkan untuk mematuhi aturan syariat Islam, yakni berikhram di embarkasi masing-masing, atau kalau tidak begitu berikhram di atas pesawat dengan niat ikhram mengambil mikot di atas pesawat saat melewati kawasan atau wilayah Yalamlam. Dan nanti para jamaah ini akan dibimbing oleh pembimbing haji agar rukun haji
atau tata cara haji ini bisa berjalan benar, tertib dan lancar sesuai keinginan para jamaah haji. Tentunya nanti ketika pulang di Indonesia, para jamaah haji ini menyandang status sebagai haji yang mabrur dan mabrurah. Diana. Baik, terima kasih atas laporan terkini Anda. Ini penting berarti ya, imbauan untuk mengenakan kain ihram sejak dari embarkasi supaya tidak saling menyulitkan entah itu jemaah haji yang baru tiba ataupun para petugas di sana yang membantu jemaah haji. Terima kasih laporan Anda di jurnalis Transmedia Lukman Rozak langsung dari Jeddah, Arab Saudi. Baik, terima kasih Diana.